kami dari kelompok 8. Kami ingin menjelaskan tentang perusahaan dana pensiun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Adruni Sabta dan rekan-rekan saya. Nama saya Nur Syifa. Nama saya Yuni Melus. Nama saya Syala Izdihar. Nama saya Sinta Nur Aisyah. Nama saya Raditya Farizi. Dan berikut adalah penjelasan tentang perusahaan dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun kepada pesertanya. Dana ini dibentuk dan dikelola oleh lembaga keuangan non-bank yang memiliki izin dari otoritas jasa keuangan atau bisa disebut dengan OJK. Jenis-jenis dana pensiun yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Maksudnya adalah perusahaan akan memberikan program ini kepada karyawannya dan perusahaan tersebut juga akan menerima kontribusi dari karyawan tersebut. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Maksudnya adalah karyawan akan memberikan sejumlah dana dan dana tersebut akan dikelola oleh lembaga keuangan untuk diinvestasikan. Yang ketiga ada dana asuransi kesehatan. Di sini karyawan akan membayar premi setiap bulan dan sebagian dari premi tersebut akan diinvestasikan untuk dana pensiun. Jadi selain mendapatkan jaminan keuangan, peserta juga akan mendapatkan jaminan kesehatan yang diperlukan selama peserta tersebut masih bekerja. Dan jenis yang terakhir adalah BPJS TK. Jadi perusahaan akan mendaftarkan karyawannya ketika karyawan tersebut sudah menjadi karyawan tetap dan perusahaan tersebut juga sudah menjadi perusahaan wajib pajak. Manfaat perusahaan dana pensiun. Apa yang disediakan oleh perusahaan kepada karyawan? Menyediakan perlindungan finansial untuk karyawan setelah pensiun adalah tentang memberikan sarana dan sumber daya kepada karyawan untuk memastikan keamanan finansial mereka setelah mereka tidak lagi bekerja secara aktif. Contohnya itu ada program pensiun, tabungan pensiun, dan manfaat lainnya. Dan yang kedua, membantu karyawan merencanakan masa depan keuangan mereka, yaitu membantu karyawan merencanakan berarti memberikan sarana pendidikan dan dukungan untuk mengelola uang mereka dengan bijaksana. Contohnya menyediakan perangkat lunak atau konsultasi keuangan untuk membantu karyawan membuat keputusan yang tepat mengenai keuangan mereka. Yang ketiga, memberikan stabilitas bagi karyawan selama pensiun tentang memastikan bahwa mereka memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan cukup setelah mereka berhenti bekerja. Dan yang terakhir ada dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan terkait keuangan yang dapat muncul selama masa pensiun. Lalu di sini ada manfaat dana pensiun bagi peserta. Itu apa yang diterima oleh peserta dari dana pensiun. Yang pertama adalah keamanan finansial di masa pensiun. Ini jaminan bahwa peserta akan menerima dukungan keuangan yang cukup setelah mereka pensiun. Lalu yang kedua ada beban pajak dari manfaat dana pensiun. Ini merujuk pada strategi atau kebijakan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka harus bayar, memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendorong tabungan pensiun. Lalu yang ketiga ada annuitas dan pembayaran terjamin. Annuitas dapat dibayarkan seumur hidup peserta atau untuk jangka 10, 15, dan 20 tahun. Annuitas memberikan jaminan pendapatan yang stabil kepada peserta selama masa pensiun mereka. Lalu yang terakhir ada peserta merasa tenang mengetahui bahwa masa pensiun mereka telah direncanakan dan disiapkan dengan baik. Peserta merasa tenang mengetahui bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari setelah mereka berhenti bekerja, dan mereka dapat mengandalkan penghasilan tetap dari dana pensiun. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh dari perusahaan dana pensiun. Yang pertama ada program pensiun Manulife, yang kedua ada program pensiun Prudental, yang ketiga ada Tespen, yang keempat ada BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun Manulife menawarkan kombinasi perlindungan jiwa dan dana pensiun
dapat memilih manfaat yang sesuai dengan kebutuhan seperti asuransi kematian, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Kalau dana Prondetail itu programnya menawarkan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, dapat memilih manfaat yang sesuai dengan kebutuhan seperti asuransi kematian dan asuransi kesehatan dan dana pensiun. Program pensiun TASPEN itu ada menawarkan fleksibilitas dalam memilih usia pensiun, jenis dan manfaat dana pensiun, dan besar iuran yang cocok untuk memiliki kontrol lebih besar atas dana pensiun. Yang keempat, program pensiun BPJS Ketenagakerjaan ada menawarkan manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar pada usia pensiun yang ditentukan. Peserta juga mendapatkan manfaat jaminan hari tua yang bisa disebut JHT yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya. Mekanisme BPJS TK yang pertama ada pendaftaran dan kepesertaan. Pendaftaran, perusahaan akan mendaftarkan karyawannya tersebut menjadi peserta BPJS TK. Kepesertaan maksudnya, jadi karyawan setiap bulan harus membayar iuran. Besarnya iuran tergantung dari persentase gaji yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Yang kedua ada iuran. Poin pertama investasi. Jadi, dana yang sudah terkumpul dari iuran yang dikumpulkan oleh peserta setiap bulan akan diinvestasikan oleh BPJS TK menjadi beberapa instrumen investasi, salah satunya seperti deposito, obligasi, dan lain-lain. Poin kedua ada diversifikasi. BPJS menerapkan strategi diversifikasi ini untuk mengurangi risiko investasi dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga ada manfaat BPJS TK. Poin pertama, manfaat hari tua. Jadi dana pensiun akan diberikan kepada peserta yang memang sudah pensiun. Poin kedua, ada manfaat pensiun. Jadi peserta akan mendapatkan manfaat pensiun bulanan dihitung setelah peserta tersebut pensiun hingga akhir hayatnya. Yang keempat, ada pelayanan. Poin pertama, proses klaim. Jadi, peserta atau ahli waris mengajukan proses klaim setelah memenuhi syarat seperti usia yang memang sudah memasuki usia pensiun atau kondisi dari peserta tersebut sudah cacat total. Poin kedua, ada proses klaim. Jadi setelah diverifikasi, manfaat pensiun akan disalurkan ke rekening peserta atau ahli waris yang sah. Dan yang terakhir, ada pengawasan dan kepatuhan. Poin pertama, ada pengawasan. Jadi, BPJS TK ini diawasi oleh OJK dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa operasional BPJS TK ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin kedua, ada kepatuhan. Jadi, BPJS TK ini harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dana, pelaporan keuangan, dan transparansi. Saya akan menjelaskan materi tentang sanksi keterlambatan berupa denda. Sanksi terhadap keterlambatan atau pelanggaran terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan, yaitu denda sebesar 2% dari jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, khususnya pasal 19 ayat 1 mengatur mengenai sanksi administratif bagi pemberi kerja yang terlambat membayar iuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sanksi yang akan diterima oleh perusahaan. Sanksi yang akan diterima oleh perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selain terkena sanksi administratif, perusahaan juga dimungkinkan terkena sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana pelaku bisa dipenjara paling lama 8 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Nah, jenis-jenis ketidakpatuhan oleh perusahaan yang berujung pada penindakan. Misalnya, perusahaan yang wajib mendaftar tetapi tidak mendaftarkan karyawannya ke dana pensiun.
Kemudian ada perusahaan yang menunggak iuran, perusahaan yang mendaftarkan hanya sebagian pekerjanya, dan perusahaan yang tidak melaporkan upah yang sebenarnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara dana pensiun individu dengan institusi. Untuk syarat-syaratnya dan pendaftaran dana pensiun individu itu saya ambil dari Bank BNI. Untuk dana pensiun, pendaftaran dana pensiun institusi itu saya ambil dari Bank Mandiri. Untuk syarat-syarat dana pensiun individu yaitu untuk pendaftaran sudah berusia 18 tahun, fotokopi KTP, lalu ada fotokopi NPWP, lalu ada fotokopi kartu keluarga, dan mengisi Google Form atau formulir yang telah disediakan oleh pihak banknya. Untuk biaya pendaftaran, pihak Bank BNI dan Mandiri ini tidak mengenakan biaya pendaftaran alias gratis untuk pendaftaran dana pensiun. Untuk setoran awalnya ini, untuk yang dana pensiun individu itu Rp100.000, untuk biaya bulanan atau iurannya itu sejumlah Rp50.000 per bulan. Untuk biaya administrasi yaitu Rp18.000 per bulan. Lalu untuk biaya pengelolaan yaitu 0,95% per tahunnya. Lalu untuk biaya penarikan iuran itu maksimal 5% dari dana yang ditarik. Untuk biaya pengalihan dana yaitu sama seperti biaya penarikan iuran, maksimal 5% dari dana yang ditarik. Untuk usia pensiun, dana pensiun individu ini usianya itu yaitu 55 tahun. Bisa juga dapat dipercepat mulai dari usia 50 tahun. Untuk benefit yang didapat, jika kita mendaftarkan dana pensiun individu di Bank BNI tersebut, kita akan mendapatkan iuran yang fleksibel dan juga tidak dikenakan pajak. Untuk sistem pembayarannya, dana pensiun individu melalui Bank BNI ini cukup mudah atau bisa dibilang simple, yaitu bisa melalui kantor cabang BNI dimanapun ataupun yang terdekat. Lalu yang kedua, bisa melalui transfer dari bank lain, lalu ada melalui virtual account, dan juga bisa menggunakan mobile banking BNI tersebut. Yang selanjutnya adalah dampak perusahaan dana pensiun. Yang pertama, mempengaruhi pasar keuangan karena besarnya dana yang dikelola oleh perusahaan dana pensiun itu berjumlah sangat besar. Kemudian, keputusan investasi dapat mempengaruhi harga saham dan obligasi di pasar. Dan yang terakhir, berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan karyawan yang bergantung pada dana tersebut untuk masa pensiunnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu undang-undang ini mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, termasuk di dalamnya regulasi terkait dana pensiun. Dan yang kedua itu ada Peraturan Otomatis Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK Nomor 14 POJK 05/2018. Itu tentang penyelenggaraan dana pensiun. Dan yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Keuangan atau disebut dengan PMK Nomor 22 PMK 010 2018, yaitu tentang cara pelaksanaan penyelenggaraan dana pensiun. Baik, di sini kami akan menjelaskan studi kasus perusahaan dana pensiun. Mr. Tan, warga negara Singapura, saat ini berusia 55 tahun dan berencana untuk pensiun pada usia 65 tahun. Mr. Tan telah bekerja selama 30 tahun sebagai akuntan dan telah mengumpulkan dana pensiun sebanyak $600.000 Singapura dalam rekening CPF atau Central Provident Fund. Mr. Tan ingin mengetahui berapa banyak yang harus ditabungnya untuk pensiun dan apa yang dilakukannya untuk memperbesar pendapatannya selama masa pensiun. Di sini yang pertama itu mengidentifikasi sumber-sumber penghasilan selama pensiun. Rencana MR Tan pada saat pensiun adalah menjual rumah pertama dan hasilnya diinvestasikan dalam surat berharga atau monetis, sedangkan rumah keduanya akan disewa untuk menunjang penghasilannya. Yang kedua, menentukan jumlah tabungan yang dibutuhkan untuk pensiun Mr. Tan. Perkiraan kebutuhan tabungan dana pensiun berdasarkan pengeluaran masa pensiun yang diharapkan sebesar $2.400 dikali 12 bulan dikali 25 tahun.
total keseluruhannya sebesar 720.000 dolar Singapura. Untuk mencapai tujuan menabung dana pensiun, Mr. Tan harus menabung sebesar 6.000 dolar Singapura per bulannya untuk 10 tahun ke depan. Selanjutnya yang ketiga ada memahami resiko-resiko potensial terhadap tabungan dana pensiun. Mr. Tan sadar akan adanya resiko-resiko potensial terhadap tabungan dana pensiunnya, termasuk resiko meningkatnya biaya-biaya perawatan, kesehatan, resiko berusia panjang, resiko inflasi, dan resiko volatilitas pasar. Mr. Tan berencana untuk mempertahankan gaya hidup sehatnya dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Mr. Tan berencana untuk berinvestasi pada reksadana indeks yang berbiaya rendah untuk meminimalkan resiko volatilitas pasar. Yang keempat, nasihat dari para ahli untuk perencanaan pensiun. Mr. Tan berencana untuk memprioritaskan tabungan dana pensiunnya, mengotomatiskan urusan keuangan dan tabungannya, melakukan diversifikasi investasi, dan memaksimalkan kontribusinya untuk tabungan CPF dan SRS. Yang kelima adalah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam perusahaan pensiun. Mr. Tan berencana untuk menghindari kebutuhan-kebutuhan masa pensiunnya di kemudian hari, mengabaikan implikasi-implikasi perpajakan, dan tidak terlalu banyak mengambil hutang terlalu banyak. Mr. Tan juga berencana untuk mengawasi pengeluarannya di masa pensiun, berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatannya, dan mengurangi hutang-hutang pribadinya segera mungkin. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Mr. Tan menyadari pentingnya perencanaan dan pendaftaran dana pensiun. Lalu Mr. Tan menyadari juga akan risiko-risiko potensial atas tabungan dana pensiunnya. Ia berencana untuk mengikuti nasihat para ahli perencanaan pensiun dan menghindari kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Dengan rencana pensiun yang menyeluruh, Mr. Tan ingin menikmati masa pensiun yang nyaman dan juga aman. Berikutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari dana pensiun. Jadi kesimpulannya yaitu perusahaan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah berkesinambungan atau yang telah pensiun. Program pensiun manfaat pasti sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya. Jadi kesimpulannya itu untuk teman-teman yang mungkin ingin mendaftarkan dirinya secara individu atau melalui institusi, bisa banget mendaftarkan diri Anda ke dana pensiun, karena dana pensiun ini juga bisa menjadi jaminan jika nantinya Anda sudah melakukan purna tugas atau sudah mencapai purna tugas dengan usia-usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu minimal 40 tahun, 50 tahun, hingga 56 tahun. Karena dana pensiun ini sudah diawasi oleh badan pemerintah, OJK, dan lain-lain. Jadi aman banget pastinya buat teman-teman mendaftarkan diri teman-teman ke dana pensiun ini, baik individu maupun institusi. Sekian pemaparan materi tentang perusahaan dana pensiun dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.